Oke, hari ini kita akan membahas tentang uji normalitas. Nah, untuk standar keputusannya adalah jika nilai sigma-Taylor lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan normal. Jika nilai sigma-Taylor lebih kecil dari 0,05 maka data yang kita punya dinyatakan tidak normal. Jadi uji normalitas yang kita bahas hari ini itu masuk dalam uji prasyarat atau uji asumsi klasik dalam uji hipotesis parametrik. Nah, jadi kalau kita ingin masuk dalam uji hipotesis, jadi ada uji asumsi klasik atau uji prasyaratnya dulu. Jika data normal, maka bisa lanjut ke dalam uji hipotesis. Jika data tidak normal, maka tidak bisa lanjut dalam uji hipotesis. Nah, solusinya adalah pertama kita lakukan uji ulang gitu ya, atau kita lakukan penelitian ulang. Kemudian solusi kedua, kita tidak bisa menggunakan uji yang sifatnya parametrik. Jadi gunakan uji non parametrik. Ya, bisa menggunakan uji Wilcoxon misalnya gitu. Oke, untuk datanya kita buka tabel Excel. Ini contoh judulnya, efektivitas model cooperative learning dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab siswa. Nah, jadi ada kelas eksperimen dan kelas kontrol ya. Karena kebetulan kita melakukan penelitian model cooperative learning, belum dilaksanakan model tersebut di MTS Gedong. Ini MTS Gedong ini samaran saja. Nah, ini nilainya untuk eksperimen, ini nilainya untuk kelas kontrol. Sekarang kita masuk di aplikasi SPSS, klik variable view, kemudian klik hasil untuk memasukkan hasil tes tadi eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian masukkan di sini juga kelompok. Nah, jadi untuk menentukan kelompok eksperimen, nilai ini eksperimen, nilai ini kontrol gitu. Sekarang kita masuk di ini di bagian value. Jadi kita deskripsikan juga datanya. Jadi satu tadi itu adalah kelas eksperimen, dua kelas kontrol. Yang ini, klik OK. Nah, yang ini maksudnya. Nah, ini dijadikan skor 1, ini skor 2. Oke, kita masuk di SPSS-nya, kemudian kita klik data view, kita masukkan hasilnya. Oke, untuk eksperimen ada 20 orang responden, kontrol copy, kemudian kita paste di sini. Berhubung eksperimen kita beri skor 1, maka di sini 1. Kita copy saja karena lumayan banyak kan. Pas. Kemudian kita masukkan lagi nilai kontrolnya. Oke. Kita berikan angka 2. Ini kita copy dulu, kemudian kita paste. Keliru saya. Copy, pas. Nah, untuk lebih memastikan apakah memang betul atau tidak, kita bisa klik di sini. Nah, ini berarti nilai yang ini itu masuk dalam nilai kelas eksperimen, kelompok eksperimen, yang di bawah berarti kelas kontrol. Nah, begitu. Kalau misalnya keliru, bisa juga kita lakukan pergantian di sini ya. Nah, begitu. Oke, kita balikan seperti ini. Mau diklik dibalikan, tidak dibalikan juga sebenarnya tidak ada masalah. Kita lakukan perhitungan uji normalitas, analyze, descriptive statistik, kemudian masuk di explore. Defendantnya itu masuk dalam tadi hasil, kemudian kelompok masuk dalam factor list. Kemudian kita klik plot. Jangan lupa nanti dicentang normality plotnya ya. Jadi karena kita menghitung normalitas tadi. Continue dan kita klik OK. Maka akan muncul tabel begini. Kita geser ke bagian bawah dan ada test of normality. Berhubung data yang kita punya di bawah 50, maka kita menggunakan Saviro ya. Nah, ini bagian signya itu untuk eksperimen 0,488 berarti di atas 0,05, maka data yang kita punya normal. Untuk kelas kontrolnya 0,596 itu juga normal, maka kita bisa lanjut ke dalam uji hipotesis. Nah, seperti itu. Kalau di atas 50 bisa menggunakan Kolmogorov, Smirnov. Nah, ini 0,200, 0,200. Cuman karena berhubung di bawah 50, maka kita menggunakan Saviro gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.